Bab 1. Akhirnya saya bebas juga. Dev menggunakan tenaganya untuk menghirup udara segar dan menghembuskannya kembali. Di belakang Dev, ada penjara Sahara, tempat dia terkurung selama 3 tahun, dan hari ini akhirnya masa tahanannya berakhir. Ah, entah bagaimana kabar orang tuaku sekarang. Dev menenteng tas kain yang sudah robek, dan bergegas menuju jalan pulang ke rumahnya. Selama 3 tahun orang tuanya tidak pernah datang membesuknya sama sekali. Sekarang Dev merasa sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Dev terus memperhatikan cincin perunggu yang ada di tangannya. Ukiran naga yang ada di cincin itu terlihat sangat hidup, bahkan di atas kepala naga itu terukir sebuah aksara Mandarin yang berarti perintah. Cincin itu diberikan kepadanya hari ini saat dia bebas oleh Ryu, teman sesama narapidananya. Ryu adalah orang yang sangat aneh, dia selalu mengoceh sepanjang hari, dan mengatakan kalau dirinya adalah penguasa kuil naga langit, yang mengetahui rahasia langit dan bumi, juga seorang ahli forensik yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Semua orang menganggap Ryu hanyalah orang gila, dan tidak ada yang memperdulikannya, hanya Dev yang kadang-kala mencarinya untuk mengobrol, dan membagikan sedikit lauknya kepadanya. Setiap harinya, Ryu akan menceritakan beberapa hal aneh kepada Dev, tentang kuil naga langit, tentang pulau naga, semua cerita itu tidak pernah Dev ketahui sebelumnya. Kemudian, setiap harinya Ryu akan mengajak Dev untuk bermeditasi bersamanya, dan berlatih bela diri. Dev yang juga bosan selalu mengikutinya dan belajar darinya. Tapi siapa sangka, setelah 3 tahun berlalu, Dev benar-benar belajar bela diri dan keahlian medis dari Ryu. Dan hari ini, tepat hari bebasnya Dev, Ryu memberikan cincin itu kepada Dev dan memberitahukan kepada Dev, kalau di tahun ini, tepat pada hari ke-15 bulan 7 menurut penanggalan lunar, Dev harus pergi ke pulau tak bernama yang ada di Laut Bada, dan sesampainya di pulau itu, dia harus menunjukkan cincin itu, dan akan ada orang yang datang menjemputnya, dan saat itu Dev akan mendapatkan peluang yang besar. Karena sudah banyak hal yang dia pelajari dari Ryu, membuat Dev sangat mempercayai kata-kata Ryu, dan berjanji akan melakukan sesuai pesan Ryu, tapi tanggal 15 bulan 7 menurut kalender lunar, masih berselang beberapa bulan lagi. Sebelum menyadarinya, Dev sudah sampai di depan pintu rumahnya. Melihat rumah bobrok yang ada di hadapannya membuat ekspresi Dev terlihat rumit. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya selama 3 tahun ini, karena sikap impulsifnya membuat orang tuanya ikut menerima tekanan besar. Mengingat kejadian 3 tahun lalu membuat mata Dev dipenuhi dengan amarah. 3 tahun lalu, Dev dan pacarnya, Sana, sudah membahas tentang pernikahan mereka. Mereka berdua merupakan teman satu kampus, dan sudah berpacaran selama 2 tahun. Tapi suatu hari saat dia mengantarkan Sana pulang saat larut malam, mereka bertemu dengan Navarro yang sudah mabuk. Navarro adalah konglomerat generasi kedua yang terkenal di kota Surau, dia sudah melakukan berbagai macam kejahatan. Dan Navarro yang melihat Sana, merasa Sana sangat cantik dan langsung memiliki pikiran bejat, dia pun mulai menyentuh Sana. Sebagai seorang konglomerat generasi kedua yang terkenal, Navarro bahkan tidak menganggap Dev ada. Dev yang melihat pacarnya sendiri dilecehkan orang, langsung menggila. Dia mengangkat tinjunya dan langsung menghantamkannya kepada Navarro. Akhirnya, seperti yang sudah dibayangkan, Navarro yang berkuasa tidak terima dirinya dipukuli, dia langsung melapor polisi dan menangkap Dev. Dan Dev divonis 3 tahun penjara atas penyerangannya terhadap Navarro. Dan sampai pada hari ini, di mana Dev sudah dibebaskan. Setelah berdiri cukup lama dalam keraguan, akhirnya Dev mengetuk pintu itu dengan pelan. Siapa? Pintu itu terbuka, dan sesosok wanita tua yang bungkuk dan beruban menjulurkan kepalanya. Satu tangannya tidak berhenti meraba-raba yang ada di depannya. Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu terpejam rapat, jelas-jelas dia tidak bisa melihat, ternyata dia buta. Saat Dev melihat wanita tua yang ada di hadapannya, sekujur tubuhnya membeku, matanya membelakang dan tubuhnya tidak berhenti gemetaran. Dia tidak berani mempercayai, kalau wanita tua yang beruban dan penuh keriput yang ada di hadapannya ini adalah ibu kandungnya sendiri, Selin. Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya bisa menjadi seperti ini? Ibu, ini saya Dev. Dev melangkah maju dan memapa ibunya, dia berteriak dengan semangat. Dev, benarkah itu kamu? Selin mengulurkan tangannya dan meraba-raba wajah Dev, air matanya tidak terbendung. Ibu, ini saya. Mata Dev memerah, ibu, apa yang terjadi padamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dev tidak mengerti, saat dia pergi ibunya masih baik-baik saja, kenapa dalam kurun waktu 3 tahun dia berubah menjadi seperti ini? Aduh, kalau diceritakan panjang sekali, ayo masuk dulu. Selin menarik Dev masuk ke dalam rumah.
Melihat rumah bobroknya yang hampir tidak berisi apapun, Dev tercengang. Walaupun mereka bukan orang kaya, tapi ayahnya merupakan seorang karyawan formal, jadi kehidupan mereka masih termasuk sejahtera. Tapi sekarang, kenapa rumah mereka jadi semiskin ini? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Dev yang melihat keluarganya menjadi miskin, bertanya kepada ibunya. Aduh, Selin menghela nafas. Setelah kamu pergi, Selin menceritakan kembali kejadian-kejadian yang terjadi setelah Dev pergi. Ternyata keluarga Kintan tidak hanya menjebloskan Dev ke dalam penjara, mereka juga meminta ganti rugi sebesar 1 miliar. Karena tidak ada solusi lain, ayah Dev menjual rumah pernikahan Dev dan meminjam uang dalam jumlah besar. Itu pun masih belum cukup, mereka akhirnya mencicil 300 juta sisanya kepada keluarga Kintan. Karena masalah ini, ayah Dev kehilangan pekerjaannya, dan hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan, sedangkan ibunya terus menangis setiap hari, sampai matanya pun buta. Ini juga alasan kenapa orang tuanya tidak pernah sekalipun membesuknya saat dia di penjara selama 3 tahun. Mendengar ucapan ibunya, Dev mengepalkan tinjunya dengan kuat, keinginan membunuh terlihat sangat jelas di matanya. Dia tidak menyangka keluarga Kintan akan sekejam itu, dan mengupayakan cara untuk membasmi keluarganya. Ibu, lalu, apakah Sana sama sekali tidak mengurusi kalian? Dev bertanya kebingungan. Sana merupakan calon istrinya, dan dia juga dipenjara karena menolong Sana. Sana tidak mungkin bersikap tidak peduli melihat orang tua Dev diperlakukan seperti itu kan. Jangan dibahas lagi, keluarga Chandra tidak ingin ikut campur, bahkan saat saya meminta kembali mahar yang kita berikan, mereka tidak bersedia mengembalikannya, katanya pernikahan ini batal bukan kesalahan dari pihak mereka, tapi karena kamu di penjara, jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu mendatangi mereka untuk berdiskusi, malah dipukuli dan diusir oleh mereka. Hati Selin merasa semakin perih, dan pada akhirnya tidak bisa menahan air matanya.